Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Agama Islam akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Membedah Hukum Aborsi melalui Kacamata Islam dan Konsep Humanisme. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pertama, bagaimana isu aborsi berkembang di masyarakat? Aborsi merupakan salah satu fenomena yang serius dan menarik perhatian masyarakat. Meskipun oleh hukum aborsi itu dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tidak jarang aborsi selalu dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup sehingga menjadikan isu ini sangat problematik dan kontroversial. Dalam pandangan masyarakat, aborsi merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan adat ketimuran. Hal ini menyebabkan pelaku aborsi sering sekali mendapati stigma buruk dari masyarakat. Bahkan, masyarakat bersikap tidak peduli ketika mengetahui adanya aborsi ilegal yang terjadi, karena menganggap hal tersebut bukan merupakan urusan bersama. Akan tetapi, pada dasarnya aborsi bukan lagi masalah individu, tetapi benar-benar masalah sosial karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan, tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya. Tetapi pada kondisi tertentu, ada saatnya di mana aborsi diperlukan atau bahkan tidak terelakkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang melarang untuk melakukan aborsi dengan tetap memberikan solusi atau alternatif lain, terlebih jika alasan aborsi adalah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Muhajir Darwin, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan solusi dan negara juga harus menyediakan shelter kepada mereka para perempuan untuk memiliki rasa aman dari hujatan publik. Bagaimanapun juga, pelarangan aborsi tanpa memberi solusi merupakan tindakan yang tidak rasional yang berkembang di masyarakat. Menyelaraskan terkait pembahasan bagaimana isu aborsi berkembang di masyarakat, kami akan menghadirkan dua terminologi atau pandangan dan menjadi perdebatan atas aborsi itu sendiri, yaitu pro-life dan pro-choice. Terminologi pro-life dan pro-choice serta perdebatan publik yang hadir di antara keduanya seakan menjadi dua kutub yang berlawanan dan menciptakan kompleksitas dalam memandang tindakan aborsi. Sebelum menggali lebih dalam terkait kontradiksi prinsipal yang melandasi kedua sisi, perlu digarisbawahi dan diluruskan terkait definisi dari masing-masing, di mana secara simplistik pro-life merupakan kelompok yang menentang atau pilihan di mana kelompok yang setuju terhadap pro-life itu menentang tindakan aborsi, sementara pro-choice mendukung legalisasi dari aborsi. Lebih jauh lagi, pro-life berkeyakinan bahwa semua kehidupan manusia diciptakan sama tanpa memandang latar belakang apapun, sehingga apabila mencabut nyawa bayi pralahir merupakan pelanggaran terhadap hak dasar untuk hidup. Mengutip dari paper 2020 pula, sebagai pertentangannya, pro-choice mengedepankan otonomi tubuh atas sang ibu, yang juga lagi-lagi mengedepankan hak asasi manusia, namun kali ini hak atas perempuan, di mana setiap wanita harus diberikan hak atas hidup dan tubuhnya sendiri. Karenanya, penolakan atas aborsi sama dengan menyangkal hak-hak dan otoritas tubuh perempuan. Memang, komunitas pro-life itu dekat sekali dengan dogma konservatif dan religius. Sebaliknya, pro-choice juga lekat dengan kelompok liberal atau liberalitas dan hak asasi tubuh bagi perempuan. Berbagai justifikasi hadir seperti kehamilan akibat kasus pemerkosaan atau insest, kesehatan atas ibu serta janin, dan berbagai alasan lainnya yang patut dipertimbangkan apabila kita membahas terkait diskursus aborsi. Apakah kita mengutamakan kelahiran dari janin pralahir atau hak otonomi tubuh atas sang ibu yang berdasarkan berbagai alasan seperti kesiapan baik secara materi, kesehatan baik psikologis maupun fisik, atau alasan-alasan lainnya yang harus dipertimbangkan apabila ingin mempertahankan kehamilan. Perdebatan tersebut sejatinya akan terus bergulir dan berjalan dengan dua kontradiksi moral yang ada. Dan kami rasa ini akan sangat menarik jika dibahas selaras dengan hukum dan perspektif di dalam Islam itu sendiri. Berdasarkan pengantar yang telah dijelaskan,
Kami berusaha meninjau hukum aborsi dalam agama Islam dengan menggunakan konsep humanisme. Humanisme dalam Islam dimaknai sebagai konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas, dikarenakan harus sejalan dengan ajaran dan prinsip agama. Mengingat bahwa kebebasan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi dimensi etis dan humanis yang terkandung di dalam agama dan ilmu. Sehingga humanisme merupakan konsep yang memiliki karakter manusiawi dan memberikan penghargaan sepenuhnya bagi manusia, tetapi tidak serta-merta mengabaikan prinsip dan ajaran agama Islam itu sendiri. Dalam kasus aborsi, tindakan tersebut pada dasarnya menyeratkan hal yang bertentangan dengan konsep humanisme dan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang mana hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dihargai dan juga menjadi bagian dari hak dasar hukum Islam yang perlu diperhatikan dalam memaknai kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil keputusan sesuai akal dan hati nurani manusia. Sehingga hukum aborsi dalam Islam pada dasarnya adalah haram. Akan tetapi terdapat perbedaan pandangan menurut beberapa mazhab yang memperbolehkan aborsi dengan pengecualian untuk kondisi tertentu dengan ketentuan khusus yang juga mempertimbangkan dimensi etis dan humanis sesuai ajaran agama Islam. Untuk itu, melalui video ini kami akan menjelaskan bagaimana hukum aborsi menurut mazhab-mazhab yang terdapat dalam agama Islam dan juga bagaimana jika dipandang menggunakan perspektif hukum. Nah, ini ada beberapa ayat Al-Quran yang sering dikaitkan dengan perdebatan mengenai praktik ini. Yang pertama dari Quran Surat Al-Isra 70, Quran Surat Al-Maidah 32, dan Quran Surat Al-Isra ayat 31. Tiga ayat-ayat ini sering dikaitkan dengan mereka yang menentang adanya praktik aborsi sunat. Untuk yang ayat 70, ini semacam praktik ini bakal menarik kemudian di Indonesia yang udah diberikan. Quran Surat Al-Maidah 32 ini berkuat dengan kayak menunjukkan peran keras atas pembunuhan, sedangkan yang ayat 21 yang lebih direct karena itu dikaitkan dengan peran aborsi dan alasan ekonomi, karena jelas-jelas ini dalam anakmu karena tak menarat gitu. Di sisi lain, mereka yang memperbolehkan praktik ini dalam kasus-kasus spesifik tentunya biasanya citing isi dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 ayat 14. Mungkin ada yang kita kalau misalnya aku bacain, tapi basically ini mengenai bagaimana pengambilan janin itu berada dalam beberapa tahap. Nah, di sini diargumenkan bahwa masih diperbolehkan apabila di tahap di mana dan itu belum ditang installment atau diberikan jiwanya gitu. Ini juga bisa dikaitkan dengan sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim yang menandai beberapa tahap ini. Misal 40 hari itu di tahap fatwa dan 120 hari itu di tahap installment. Nah, di sini ada dua dari empat pendapat mazhab. Yang pertama dari mazhab Hanafi, di mana melihatnya sebagai hukumnya makruh dan dengan alasan yang apabila dengan alasan yang valid dapat dilakukan hingga 120 hari setelah tanggung konsepsi. 120 hari ini senada dengan tahap installment dalam perkembangan janin berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua dari mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i ini menekankan pada angka 40 hari, senada dengan tahap nutfah dalam pengembangan janin. Selain kedua mazhab tersebut, mazhab Hambali secara umum juga membolehkan dilakukannya aborsi selama janin masih dalam fase segumpal daging atau mudghah karena belum berbentuk anak manusia, yaitu sebelum berusia 40 hari. Apabila telah lebih dari 40 hari, maka aborsi tersebut hukumnya haram untuk dilakukan. Berbeda dengan ketiga mazhab sebelumnya, yang terakhir yaitu mazhab Maliki. Mazhab ini berpandang bahwa aborsi merupakan hal yang dilarang secara tegas meskipun belum berusia 40 hari. Mazhab ini berpandang bahwa aborsi merupakan perbuatan yang haram dan apabila seorang ibu melakukannya maka akan dikenakan denda sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin besar usia janin yang digugurkan, maka semakin besar pula tebusan yang wajib ia bayar. Nah, selanjutnya ada analisis sedikit mengenai pola alasan khusus diperbolehkannya praktik ini. Nah, pertama mungkin yang paling banyak diakui adalah apabila kehamilan dapat mengancam nyawa ibu apabila dilanjutkan. Ini menjadi alasan yang paling banyak diakui. Sebagai contoh, dalam tulisan Al-Baru 2021, dia juga mengatakan bahwa ancaman terhadap nyawa ibu menjadi salah satu kayak pengecualian dalam mazhab Syafi'i. Aku juga mengutip dari Helsinki 2007, it's accepted that maternal life takes precedence at least until the fetus achieves the status of a person. Ini juga terkait pada tadi pengembangan janin, dan untuk saat ini maternal life alias nyawa ibu menjadi prioritas utama. Nah, yang selain alasan itu juga sebenarnya kan masih banyak tuh alasan seperti sosioekonomik, dan maksud di sini aku menggarisbawahi soal pemerkosaan dan peluang aktor mata janin. Di sini opininya tuh lebih heterogen soal ini, dan kita lihat dan juga jelas bahwa negara-negara memiliki fatwa yang mungkin ada yang iya ada yang enggak. Sebagai contoh, Arab Saudi mengeluarkan fatwa yang mengizinkan sampai 120 hari apabila ada tanda-tanda abnormalitas janin. Untuk yang pemerkosaan, Kuwait itu menolak memperbolehkan adanya praktik ini, sedangkan negara-negara seperti Algeria, Mesir, dan Bosnia mengizinkan. Nah, itu juga menarik dan still has value karena yang menentukan ini kan juga pasti ada ulama juga. Nah, di sini aku juga mau nge-highlight beberapa studi kasus, yaitu pada kasus fatwa yang dikeluarkan oleh Algeria, Rusia, dan Palestina.
Nah, di sini mereka basically memperbolehkan adanya aborsi yang berdasar kehamilan akibat pemerkosaan. Nah, di sini kenapa aku menekankan adanya elemen humanis dalam fatwa ini adalah fatwa itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa pada saat itu mereka dalam situasi konflik tuh, dan pemerkosaan ini sebagai kayak strategi perang yang dilakukan oleh pihak musuh yang bertujuan untuk menghancurkan dan mendemoralisasi komunitas muslim lokal. Maka dari itu diperbolehkannya ini berdasar untuk kayak menyelamatkan dan menunjukkan kembali komunitas muslim lokal. Ini semacam menegaskan kalau misalnya isu ini bukan menjadi sesuatu yang hitam putih gitu, dan masih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Di Indonesia, aborsi merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Setiap tahunnya berjuta-juta wanita melakukan aborsi, baik dengan cara yang aman, seperti menghubungi dokter kandungan, ataupun dengan cara yang tidak aman, seperti mendatangi pihak-pihak non-medis, seperti dukun, atau meminum obat-obat yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Secara hukum, aborsi di Indonesia itu merujuk pada Hukum Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa seorang wanita dapat menggugurkan kandungannya apabila yang pertama yaitu memiliki surat keterangan dokter yang menyatakan kehamilannya membahayakan hidupnya. Yang kedua yaitu surat persetujuan dari pihak suami atau anggota keluarga yang mengizinkan untuk dilakukannya aborsi. Dan yang ketiga, surat hasil tes laboratorium yang menyatakan perempuan tersebut positif hamil. Dan yang keempat, yaitu surat pernyataan yang menjamin setelah aborsi dilakukan, perempuan tersebut akan menggunakan kontrasepsi. Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat kita lihat kalau sebenarnya di Indonesia aborsi merupakan hal yang boleh dilakukan oleh wanita dengan syarat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalam hukum kesehatan tersebut. Sebenarnya hal yang dilarang di Indonesia terkait aborsi adalah aborsi yang menggunakan cara yang tidak aman seperti yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Dan menurut data mayoritas wanita banyak melakukan aborsi dengan cara yang tidak aman tersebut dengan berbagai alasan seperti untuk melindungi identitasnya atau mencari cara yang lebih murah dananya. Nah, dengan demikian aborsi tersebut sering berujung dengan hal buruk seperti kematian dari baik ibu ataupun anak ataupun kecacatan dari anak yang lahir akibat gagalnya aborsi tersebut dilakukan. Sebagai kesimpulannya, aborsi dapat menjadi suatu pelanggaran terhadap nilai humanisme, namun hal ini kembali bergantung pada mazhab atau keyakinan yang kita ikuti. Lebih dari itu, hukum aborsi menjadi boleh atau sah untuk dilakukan pun tidak secara simplistik hanya mengacu pada mazhab tersebut. Akan tetapi, setiap masing-masing mazhab yang memperbolehkan pun perlu disertai dengan prasyarat-prasyarat yang ditentukan dan mengukur kasus penyebab adanya janin tersebut. Hukum aborsi sendiri di tiap-tiap negara juga beragam. Satu hal yang dapat dipastikan ialah penyebab atau motif yang melatar belakangi kenapa aborsi harus dilakukan haruslah kuat sesuai dengan dasar aturan di negara tersebut. Sehingga sebagai seorang muslim perlu memaknai atau merespon fenomena-fenomena yang berkaitan dengan aborsi secara bijak, sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai akal dan logika pikir manusia yang menimbang prinsip hak, humanisme, ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, dan tidak menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hasil proyek kelompok yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.